Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri. Seperti biasa, sebelum kita mulai, bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi dan instruktur TOEFL di Universitas Dinamika Bangsa. Latar belakang pendidikan saya S1, S2, dan S3, pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Jadi, saya punya kapasitas ya untuk mengajar bahasa Inggris. Saya juga telah menulis sekitar 18 buku, diantaranya 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif. Saya cerita ini biar adik-adik merasa nyaman untuk belajar karena saya memang punya kapasitas untuk itu. Jangan lupa ya sebelum melanjutkan di subscribe, like, share, dan komen bagi yang belum agar lebih banyak lagi yang mendapat manfaat. Seperti yang tertera adik-adik, mulai seri ini saya akan buat ada seri yang baru lagi, itu membahas 1000 soal TOEFL ITP. Nah, soal TOEFL ITP ini bisa dipakai untuk tes BUMN, kemudian CPNS, untuk beasiswa, mungkin LPDP barangkali. Nah, intinya karena semakin banyak tes bahasa Inggris dan biasanya mereka menggunakan jenis TOEFL. Nah, yang akan kita bahas adalah structure. Kenapa? Karena ini dianggap agak sulit ketimbang katakanlah listening. Listening malah nggak ada biasanya tes CPNS ya. Oke, kita coba langsung saja. Saya share screen. Materinya kita mulai dari yang ini. Iya, bisa dilihat ya. Ini judulnya, Dedek. 1000 soal TOEFL ITP. Jadi ada sekitar 1000 soal yang bakalan kita bahas. Semoga tidak. Ya, nah ini dia. 1000 soal ITP. Nah, tapi sebelum bahas soal, ada 10 soal pada setiap video yang akan saya bahas. Saya mengingatkan rumus yang ini ya, Dedek. Rumus yang ini penting dipahami bahwa dalam soal TOEFL, terutama yang structure, yang ABCD-nya itu yang mengisi titik-titik, biasanya yang ditanyakan hanya mengenai subjek dan verb. Yang bisa sebagai subjek ada 3, noun, noun phrase, dan pronoun. Sedangkan yang bisa sebagai verb itu ada 4. To be, modal, kata kerja, dan have. Ini rumusnya. Sementara yang ditanyakan biasanya dalam soal-soal kayak gini adalah rumusnya kayak gini. Kadang subjek dan verb saja kalau dia kalimat tunggal. Jadi mana yang hilang salah satu di antaranya. Kalau dia kalimat menjemuk, rumusnya mungkin agak sedikit kompleks, yaitu subjek, verb, kemudian ada konektor, kemudian ada subjek lagi, kemudian ada verb lagi gitu. Tapi ada variasi-variasinya atau modifikasi soal. Kadang subjeknya atau verbnya atau konektornya tidak urutan seperti ini. Bisa saja diubah, tapi yang penting harus ada 5 bagian ini atau 5 aspek. Oke, ini sekedar pengingat saja ya. Kita langsung mulai. Nah, ini ada kalimat the North Pole bla 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 a latitude of 90 degrees north. Ini soal pertama, ini diambil dari buku 1000 soal grammar bahasa Inggris. The North Pole berarti kalau ada the ini biasanya fungsinya sebagai subjek. Ada titik-titiknya. Tentu kita curiga yang hilang itu adalah verb. A latitude bukan verb, ini noun. Ini juga bagian dari noun. Berarti yang hilang adalah verb. Otomatis di antara yang ini nih yang kita cari adalah verb. Nah, kalau kita balik ke sini, Dede bisa sebagai verb to be, modal, kata kerja, dan have. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah mana yang paling tepat? North Pole. Mana yang bisa sebagai verb? Ini subjek ada, kita nggak perlu. Ini ada konektor, kita nggak perlu. Nah, di antara dua ini, has atau is having, bedanya apa? Is having berarti kejadiannya sedang terjadi present continuous. Saya punya video yang membahas khusus present continuous. Sedangkan ini merupakan fakta. Ya kan? Nah, jadi yang lebih cocok adalah yang ini.
Kalau fakta dia simple present. Kenapa has? Kenapa bukan have? Subjeknya tunggal. Kalau they baru pakai have. Oke, bisa dipahami ya? Sangat simple. Number 2. Ada titik-titik di depan, berarti yang hilang subjek. Nah, kemudian kita cari, ini perkiraan kita hilang subjek ya. Kemudian kita cari verb-nya. Verb-nya sudah ada, can. Ini modal, berarti verb-nya sudah ada. Yang hilang adalah subjek. Nah, tetapi ada kata bukan kata bantu ya, tanda baca di sini ada koma. Nah, biasanya kalimat yang ada komanya di tengah-tengah seperti ini berarti dia bukan kalimat biasa. Jadi subjeknya dicurigai ini adalah apositif, di mana seolah-olah subjeknya 2 padahal 1, dia dibatasi dengan koma. Dia subjeknya misalnya Anton pilot yang baik itu sedang bla bla bla, itu contohnya. Jadi Anton dan pilot itu merupakan satu kesatuan. Pilot itu adalah tambahan saja. Itu contoh kalimatnya ya. Nah, di sini kemungkinan juga seperti ada koma, maka kita sebetulnya butuh koma juga. Jadi jawaban yang tepat adalah the fastest dog, the greyhound. Jadi ini dua hal, seolah-olah dua subjek, tapi padahal tidak, karena ada koma. Yang ini koma awal, yang ini koma yang akhir. Nah, the greyhound itu sebetulnya maknanya sama dengan the fastest dog. Ini hanya informasi tambahan, bukan berarti dia subjeknya double. Kalau kita jawab the fastest dog greyhound, nah komanya bermasalah. Sementara ini bukan kalimat majemuk. Demikian juga the fastest greyhound bisa juga secara sepintas selalu, tapi koma sangat penting dipahami. Oke. Jadi jawabannya D. Number 3. The Mayflower was bound. Oke, ada the-nya. Jadi ini kemungkinan adalah subjek. Verb-nya mana? Ini dia verb-nya. Kemudian ada koma dan but. Berarti ini adalah konektor. Gitu ya. Nah, konektor kemudian sesudah konektor tentu subjek. Nah, yang belum ada apa pada soal yang ini? Itu adalah verb-nya. Berarti yang hilang adalah verb. Satu-satunya verb cuma ini. Blew it. Kata kerja bentuk kedua. To blow bukan verb. To blow ini to infinitif. Jadi ada kata kerja kemudian ada to di depannya, maka dia bukan verb. Ini subjek tidak perlu karena sudah ada a hurricane. Blowing merupakan participle atau adjective. Oke. Number 4. Mari kita lihat the greenhouse effects occurs. Nah, berarti subjeknya sudah ada. Verb-nya juga sudah ada, kata kerja pakai S. Kemudian ada hit di sini. Ini verb. Maka patut kita curigai ini adalah kalimat majemuk. Kalau kalimat majemuk, kita rumusnya tadi sudah saya jelaskan, subjek, kemudian ada verb, kemudian ada konektor, lalu subjek lagi, lalu verb lagi. Artinya kalau sudah ada verb, kita butuh konektor. Terus satu lagi apa? Subjek. Mana yang seperti itu? Ini bukan konektor. Ini bukan konektor. Konektor di antara dua ini. Tapi dari segi susunan ini yang pas. Ini saat konektor, kemudian ini subjeknya. Kalau yang ini ada konektor, tapi ini kata kerja bantu. Kita nggak butuh kata kerja bantu. Bukan kalimat tanya, juga bukan kalimat negatif. Oke. Number 5. The Rose Bowl, blah, 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 plays on New Year's Day. Is the oldest postseason collegiate football game in the United States. Kita pretelin dulu, ini adalah subjek. Ada koma di sini. Oke, mungkin positif barangkali. Kita lihat ini adalah verb-nya. Nah, sementara apapun jawaban kita ada verb di sini. Takes, took. Ini verb semua. Sementara ini sudah ada subjek dan verb. Artinya ini kemungkinan ini adalah kalimat majemuk.
Kalau kalimat majemuk, apa yang kita butuhkan? Konektor, subjek, dan verb. Nah, yang ada konektor cuman ini dia. Loh kok Pak, subjeknya nggak ada? Jangan lupa which bisa merangkap jabatan. Jadi which ini adalah konektor yang juga sebagai subjek. Silahkan dilihat di skill berapa ya? 5, 6, 7, 8 gitu. Oke. Number 6. Eksperimen bla 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 represent a giant step into the medicine of the future. Kita lihat apa yang sudah ada. Eksperimen. Subjek. Represent. Verb. Mewakili. Terus, nah subjek sudah ada, verb sudah ada. Kemarin ada rumus, kalau dalam sebuah soal, subjeknya sudah ada, verbnya sudah ada, tapi masih ada titik-titik, maka ini mesti adalah adjektif. Nah, yang bisa sebagai adjektif itu kemarin kita sudah sepakat, yaitu participle, baik verb ing atau verb 3. Gitu. Tinggal cari, ini verb ing. Verb 3 kan nggak ada. Biasanya kalau verb ing-nya ada, verb 3 nggak ada, atau sebaliknya. Oke. Ini nggak bisa karena ini verb, sementara verbnya sudah ada. Ini pakai they, subjeknya sudah ada. Ini juga sama, ada verbnya di sini. Ini dia. Sementara yang kita butuhkan adalah adjektif. Dia bukan kalimat majemuk. Karena nggak ada konektornya dalam soal ini. Number 7, okay, bla 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 of the Hawaiian coastline are living. Nah, ini adalah verb. Others are dead. Ini adalah subjek. Ini adalah verb. Kalimat majemuk berarti ada koma pembatasnya. Kalau begitu, yang hilang di sini adalah konektor dan subjek. Satu-satunya ada konektor ini dia. Ini konektornya dan ini subjeknya. Konektor, subjek. Yang lain tidak ada konektor. Ini kalimat majemuk sebab verbnya ada 2. Gitu. People who reverse the letters of words bla 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 to read suffer from dyslexia. Oke, kita pretelin. Ini adalah subjek. Ini adalah konektor yang merangkap subjek. Ini adalah verb. Ini adalah verb. Ini verb dari subjek people. Nah, ternyata dia sudah lengkap. Nah, kalau kita perhatikan ada bagian-bagian yang muncul di sini. Pilihan jawabannya ada if they tried. Berarti ini kalimat majemuk ya. Kalimat majemuk. People who reverse the letter of words. Nah, kita butuh berarti konektor, kemudian subjek, kemudian verb. Harusnya seperti itu. If tidak mungkin karena dari segi makna yang lebih cocok when. Nah, dari segi makna juga yang paling cocok when trying. When trying ini bisa diubah menjadi when they are trying gitu. Cuman di-reduce, dihilangkan. Nah, pembahasan tentang reduce atau menghilangkan ini sebetulnya ada khusus. Saya sudah bikin PowerPoint-nya tapi mungkin belum sempat didiskusikan. Oke, jadi jawabannya when trying. Konektor, subjeknya dihilangkan juga di sini nih. Demikian. Ini maknanya pasif, sedangkan yang dibutuhkan makna aktif. Number 9, feature at the Henry Ford Museum, bla 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 of antique cars dating from 1865. Oke, feature. Oh, mana nih? Kok ada ide ya? Nah, adik-adik biasanya kalau ada verb 3 di awal kalimat, kita patut mencurigai bahwa kalimat ini adalah kalimat pembalikan. Pembalikan itu yang lazimnya begini. Biasanya yang duluan itu dalam kalimat kan subjek dulu, kemudian baru verb.
Nah, ada kalanya soal tertentu yang tingkat kesulitannya agak tinggi, di mana verb-nya duluan baru subjeknya. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu ciri-cirinya. Dan kita di sini belum ada verb. Ini jelas salah. Ini bukan kalimat majemuk, jadi tinggal dua ini. Nah, kalau kita perhatikan pembalikan yang cocok adalah yang C. Jadi ini is sebagai subjeknya, sebagai verbnya, and exhibit adalah subjeknya. Dia dibalik. Boleh nggak seperti itu, Pak? Boleh, ada soal khusus seperti itu. Oke, saya sudah bikin sebetulnya beberapa materi khusus tentang ini, tapi belum sempat bikin videonya. Oke, kita lanjutkan. Rubber bla 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 from vulcanized silicon with a high molecular weight, is difficult to distinguish from natural rubber. Rubber berarti subjek. Verbnya di belakang sekali. Nah, terus apa yang hilang nih? Subjek sudah ada, verb sudah ada. Berarti yang hilang, kalau subjek sudah ada, verb sudah ada, maka kemungkinan besar ini kalimat masih ada titik-titik, masa jawabannya adalah adjektif. Nah, adjektif itu kemarin sudah dibahas skill 3 dan 4 di structure untuk pemula. Itu kalau tidak verb ing, itu biasanya verb 3. Nah, gitu. Nah, tapi masalahnya di sini dua-duanya ada. Nah, ini berkaitan dengan makna lagi. Rubber, producing yang menghasilkan atau yang dihasilkan. Nah, dari segi makna, produce yang cocok. Biasanya kalau soal untuk pemula, producing ada, produce nggak ada, demikian sebaliknya. Tapi ini soalnya adalah ITP, tingkat kesulitannya lebih tinggi. Jadi ada terkait dengan makna juga sedikit. Oke, demikian pembahasan 10 soal. Jadi insya Allah saya akan membahas 10 soal sampai untuk satu video ya. Mudah-mudahan bisa saya selesaikan. Nanti akan diupload ya mungkin 2 atau 3 kali seminggu. Karena ketika saya merekam ini itu orang lagi ada tes CPNS, kemudian kemarin baru tes BUMN, dan rata-rata soalnya adalah berupa soal TOEFL. Jangan lupa sekali lagi Dedek, karena menurut algoritma YouTube channel ini 50% lebih orang yang berkunjung ke sini belum subscribe. Padahal subscribe itu ya cukup penting buat orang seperti saya yang jadi konten kreator. Alhamdulillah ketika video ini dibuat udah sekitar 36.000 subscriber. Menurut saya itu luar biasa sekali. Terima kasih atas dukungannya. Oke, saya akhiri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.